Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan ini kita akan bersama-sama memahami arah kebijakan baru terkait beban kerja guru. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan ini kita akan bersama-sama memahami arah kebijakan baru terkait beban kerja guru. Adapun beberapa hal yang menjadi perubahan dalam regulasi beban kerja ini antara lain, pertama, penambahan jenis-jenis tugas tambahan lain guru. Ini merupakan arahan dari Bapak Mendikdasmen Profesor Abdul Muti, yang mana dengan adanya penambahan ini tentunya dapat membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih mudah untuk memenuhi beban mengajar hingga 24 jam pelajaran. Tugas tambahan baru yang diatur dalam peraturan menteri ini contohnya seperti menjadi pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan yang mendapatkan ekivalensi 1 jam tatap muka. Lalu contoh lain menjadi instruktur, narasumber, fasilitator pada program pengembangan kompetensi tingkat nasional di bidang pendidikan yang juga mendapatkan ekivalensi 1 jam tatap muka. Dan tentu tugas tambahan lain yang akan kita sama-sama simak nanti dari Bapak Sesdijen GTK PG, Bapak Temu Ismail, selaku pemateri pada hari ini. Kedua, adanya nomenklatur baru, yaitu guru wali. Bapak Ibu jangan khawatir, tugas guru wali ini tidak akan menambah beban mengajar di luar 24 jam, melainkan masuk sebagai M keempat, yaitu membimbing dan melatih murid. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber. Ketiga, guru tidak perlu ditugaskan ke sekolah lain untuk memenuhi beban kerja 24 jam. Namun dapat ditugaskan ke sekolah lain jika sekolah lain memerlukan guru mata pelajaran tertentu. Secara garis besar, dan kalau mau dilihat dengan rancangan untuk yang berikutnya mungkin bisa dilihat kaitan dengan yang mungkin ini adalah gambaran kaitan dengan perolehan maupun jumlah dan jangka waktunya. Ini nanti akan lebih detail kembali tertuang dalam keputusan Menteri untuk Indonesia yang lebih detail kembali. Mungkin sekilas kami sampaikan sekalian sebagai gambaran. Tadi sampaikan wali kelas ekuivalensinya 2 jam. Nah, jumlah jam waktunya satu guru mengampu satu kelas, paling sedikit dalam 1 tahun ajaran. Pembina OSIS, itu satu guru dalam satuan pendidikan, paling singkat 1 tahun ajaran, itu 2 jam. Pembina sekuler, itu satu guru untuk satu kegiatan ekstrakurikuler tertentu, paling singkat 1 tahun ajaran. Terus yang kedua, eskul. Ekstrakurikuler tertentu dilaksanakan paling sedikit satu kegiatan dalam 1 minggu dengan murid atau jumlah peserta paling sedikit 20 peserta atau 20 murid dalam satu kegiatan ekstrakurikuler diakui 2 jam tatap muka. Koordinator pengembangan kompetensi itu satu guru dalam satu satuan pendidikan paling sedikit 1 tahun untuk dikualifikasikan 2 jam. Pengurus bursa kerja khusus pada jenjang SMK, pengurus bursa kerja khusus terdiri dari satu ketua, ini kan pengurusan nih, satu ketua. Kalau ketua dapat 2 jam ekuivalensinya. Nah, untuk yang personel informasi pasar kerja, ada yang mungkin juga tambahan bertugas untuk penyuluhan dan pembinaan jabatan, ada yang bertugas sebagai perantaraan kerja yang tertuang dalam SK dan dalam satuan pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran itu dapatkan ekuivalensi 1 jam tatap muka. Untuk guru piket, satu guru bertugas paling singkat 1 hari dalam 1 minggu selama 1 tahun ajaran itu mendapatkan 1 jam tatap muka. Untuk pengurus LSP yang pihak pertama ada ketua itu mendapatkan ekuivalensi 2. Untuk kepala bagian sertifikasi, kepala bagian manajemen mutu, kepala bagian administrasi masing-masing 1 itu mendapatkan 1 jam ekuivalensinya. Untuk koordinator pengelolaan kinerja guru itu ada koordinatornya, satu guru dalam satu satuan pendidikan paling singkat 1 tahun, dan dalam hal jumlah guru berjumlah kurang dari 10 orang, maka pengelolaan kinerja dilakukan oleh
guru yang diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah itu diakui sebagai 2 jam. Nah, untuk yang koordinator pembelajaran berbasis proyek, ini satu guru menjadi guru wali, menjadi koordinator pembelajaran berbasis proyek 1 sampai dengan 3 rombongan pembelajaran paling singkat 1 tahun diakui 2 jam untuk 1 rombongan pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, untuk yang koordinator pembelajaran pendidikan inklusi, ini 1 guru dalam satu pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran penugasannya telah mengikuti program pelatihan tingkat lanjut itu diakui 2 jam tatap muka. Nah, untuk yang ketua tim pencegahan penanganan kekerasan atau satuan tugas perlindungan PTK pendidikan dan pendidikan itu 1 guru untuk satu pendidikan paling sedikit 1 tahun ajaran. Ada ketentuan jumlah keanggotaan TPPK berdasarkan jumlah murid yang ada, Ibu sekalian. Untuk koordinatornya diberikan ekuivalensi 2 jam, untuk timnya masing-masing diberikan 1 jam. Nah, untuk pengurus panitiaan acara di satuan pendidikan, ini pengurus juga. Ada 1 guru dalam 1 jabatan paling singkat 1 bulan, event tertentu, menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam event tertentu hari-hari besar yang ada, itu diberikan 1 jam tatap muka. Untuk pengurus organisasi bidang pendidikan, ini ada yang tingkatnya nasional, ada yang tingkatnya provinsi, ada yang tingkatnya kabupaten kota. Nah, diberikan masing-masing kalau untuk tingkat nasional sebagai pengurus itu 3, tingkat provinsinya 2, dan untuk yang tingkat kabupatennya adalah 1. Nah, untuk yang tutor pada pendidikan inklusi, itu 1 guru sebagai tutor bertugas maksimal 6 jam tatap muka, paling sedikit 1 semester, itu diakui 1 jam tatap muka sebagai tutor selama 1 jam pelaksanaan tugas guru. Jadi durasinya hampir sama. Instruktur, narasumber, fasilitator pada program pengembangan kompetensi PTK di tingkat nasional di bidang-bidang pendidikan itu 1 guru untuk 1 program nasional itu diakui juga sebagai narasumber bagi fasilitator instruktur 1 jam tatap muka. Untuk pesertanya juga diakui sebagai 1 jam tatap muka dalam hal pengembangan kompetensi yang terstruktur tentunya Bapak sekalian. Koordinator kelompok kerja musyawarah ada yang tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota masing-masing itu diakui juga 1 jam tatap muka. Pengurus organisasi masyarakat yang non politik itu diakui juga 1 jam tatap muka. Nah, untuk pengurus lembaga organisasi pemerintah yang non struktural itu juga diakui 1 jam tatap muka. Nah, sepertinya itu Bapak sekalian yang saat ini bisa kita sampaikan. Ada mungkin beberapa hal yang perlu penjelasan kembali, perlu juga klarifikasi maupun hal-hal yang memang baru, mungkin ada salah teknis. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga mungkin terkait dengan hal ini adalah operator di sekolah, Bapak Ibu Kepala Dinas, atau yang membidangi di masing-masing jenjang yang ada, dan juga operator dari dinas ini yang memang perlu sekali untuk lebih memahami kedalaman dari masing-masing.